Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa hafamna min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul alim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita sekalian selalu masih mampu menjalankan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kesehatan jasmani rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini mampu kita syukuri, kemudian kita gunakan kepada hal yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sampai detik ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Moga-moga puasa kita selalu mendapatkan ridho dan mendapatkan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya marilah kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini kita tidak lupa membaca sholawat serta salam tetap kita curahkan pada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang bawa perubahan dan perdamaian dunia di tengah-tengah dunia yang dilanda corona ini. Ajaran-ajaran beliau selalu masih dipegangi teguh oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh belahan dunia. Moga-moga dengan ajaran Islam yang beliau ajarkan ini manusia semakin sadar betapa pentingnya nilai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan jasmani rohani, sehingga manusia menjadi abdan syakuro, yaitu manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Yang artinya adalah, hai orang yang beriman, infakkan sebagian rezeki yang suci dari yang engkau perjuangkan dalam bekerjamu. Jadi infakkan sebagian rezeki yang suci yang sudah kamu punyai ketika kamu bekerja. Wa mimma akhrajna lakum, dan sebagian rezeki yang aku keluarkan kepada kamu, kata Allah, minal ardi, dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, janganlah kamu memberikan infak, memilihkan hartamu yang paling jelek untuk diinfakkan kepada orang lain. Ayat ini adalah memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Yang pertama adalah bahwasannya infak ini diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi, aman. Maka infak yang diberikan oleh manusia kepada jalan Allah ini secara otomatis adalah termasuk min thayyibati ma kasabtum, dari rezeki suci yang telah kamu peroleh. Kamu yang telah bekerja secara mati-matian itu ada infak, ada yang perlu kamu keluarkan. Janganlah kamu mengakui hartamu yang banyak itu sebagai harta pribadimu sendiri. Maka senanglah, gemarlah berinfak. Insya Allah manusia yang gemar berinfak itu insya Allah akan memperoleh sebuah kebaikan dari Allah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebagian rezeki yang aku keluarkan kepada kamu dari kekayaan yang sumbernya dari bumi. Bisa itu berupa padi, beras, tumbuh-tumbuhan yang lain, jeruk,
sumber apa saja yang dihasilkan manusia dari perut bumi ini wajib diinfakkan. Kalau memang kamu pengen menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya manusia itu harus memperhatikan lingkungan sosial. Ternyata lingkungan sosial ini penting sekali, berinfak. Infak kepada siapa? Kepada umat Islam. Infak kepada siapa? Untuk kepentingan pondok pesantren, untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan madrasah, untuk kepentingan pembangunan ekonomi umat. Infak ini bagian daripada strategi untuk mengurangi kemiskinan, bisa saja. Bisa untuk mengurangi kecemburuan sosial. Bisa untuk mengurangi manusia itu agar rezekinya tidak menjadi celaka. Nah ini maka senanglah berinfak. Tetapi kamu berinfak juga jangan ceroboh. Wala tayammamul khabitha minutun fikum. Jangan kamu pilihkan rezeki yang paling jelek atau kayaknya paling rendah nilainya lalu diinfakkan. Ini adalah jalan-jalan buruk bagi manusia. Manusia nggak boleh memberikan infak kepada orang lain lalu dipilihkan kepada rezekinya yang paling buruk, paling jelek. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jadi manusia itu pada hakikatnya harus berbagi. Manusia sebagai manusia yang sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Di samping manusia sebagai makhluk individu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disampaikan oleh junior kita Nabi Muhammad SAW yang ceritanya dalam kitab Durratun Nasihin, di mana yang namanya Sa'labah itu adalah keluarga miskin, keluarga yang amat fakir, keluarga yang amat fuqara. Tetapi Sa'labah ini suatu ketika berjumpa sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta didoakan menjadi orang kaya. Rasulullah sudah pesimis, jangan-jangan nanti Sa'labah ketika menjadi orang kaya itu lalai dan lupa. Sudah diingatkan, tapi terus Sa'labah ini mendorong Rasulullah, nyedeki Rasulullah. Biasa manusia itu ingin memperoleh sesuatu, biasanya kalau ingin maksudnya itu digulkan begitu, dekat-dekat itu wajar. Termasuk Sa'labah. Manusia sekarang pun juga sama. Orang-orang partai politik itu banyak mendekat ketika masih ingin butuh menggolkan tujuannya. Ketika sudah selesai tujuannya biasanya lupa. Ini yang sering terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi pada diri Sa'labah? Didoakan benar oleh Rasulullah. Ya Allah, moga-moga Sa'labah yang paringi sugih. Ketika Sa'labah ini masih diberi kefakiran dan kemiskinan, dia itu bahkan menurut dalam cerita kita Durratun Nasihin itu hanya punya sehelai baju. Baju ini digunakan untuk sholat gantian sama istrinya. Ini pas waktu melarati Sa'labah. Tapi beliau Rasulullah Muhammad SAW selalu didesak. Akhirnya didoakan. Gak kuat juga Rasulullah akhirnya mendoakan Sa'labah ini, ya Allah moga-moga Sa'labah meringi sugih. Begitu Sa'labah yang namanya mengembala kambing gibas, kambingnya itu banyak. Pertama mungkin 1-2 berkembang menjadi 10 menjadi 20 menjadi 40, terus berkembang biak. Ketika berkembang biak ini, yang dulunya Sa'labah ini rajin sholat jamaah, menurut keterangan kita Durratun Nasihin itu asalnya shofnya di depan menjadi shof kedua, ketiga sampai di belakang. Setelah itu sudah nggak ada lagi melakukan sholat berjamaah. Ditanya, dicari oleh Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, di Sa'labah ini biasanya sholatnya rajin, sholatnya aktif, sekarang kok nggak kelihatan. Apa jawab para sahabat? Sa'labah sekarang itu Rasulullah sibuk untuk mengurus kambing gibasnya. Ini di kota Madinah sudah luar biasa banyak.
Jadi ternyata kekayaan dimiliki salafah ini yang asalnya sedikit menjadi banyak akhirnya melalaikan daripada kewajiban yang dilakukan oleh salafah. Asalnya sholat jamaah, sholat di asalnya sholat dewi, asalnya terus kemudian nggak sholat. Ini yang dilakukan salafah, ini terbukti zaman Rasulullah Muhammad SAW. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur, kata zurtumul maqabir. Kekayaan kamu yang begitu amat luas, begitu amat banyak, itu akan